Shalom. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Kolose 2, ayat 6, 7, dan 8, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tema renungan kita pada saat ini yaitu pertumbuhan iman di dalam Kristus. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Tentu jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah tinggal, diam, dan hidup di dalam Kristus. Dari mana kita tahu? Yaitu di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, artinya bahwa jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang sudah mengenal dan mengandalkan serta percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka mengalami pertumbuhan iman, mengalami kedewasaan iman di dalam Kristus, ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka mengalami pertumbuhan iman. Bagaimana supaya mereka mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus? Yaitu yang pertama, yaitu supaya mereka hidup di dalam Dia. Dikatakan di situ, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya hidup sebagai orang yang percaya harus tetap melekat di dalam Kristus. Artinya bahwa tanpa Kristus, orang percaya tidak akan mungkin mengalami pertumbuhan iman. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose dan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini, supaya kita melekat, tetap tinggal di dalam Kristus, supaya kita mengalami pertumbuhan. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak mengalami kedewasaan di dalam iman, maka iman kita terus-menerus menjadi anak-anak, tidak menjadi dewasa. Nah, bagaimana supaya dewasa? Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya melekat, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan iman? Hal yang kedua di dalam ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Dia di sini siapa? Yaitu Kristus. Dikatakan hendaklah engkau berakar. Berakar. Sebuah bibit tanaman ketika ditanam, maka yang dibutuhkan oleh pemilik atau seorang petani, maka dia membutuhkan tanaman itu akan berakar. Demikian juga ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, Kristus rindu supaya kita berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Bagaimana supaya kita berakar di dalam Kristus? Yaitu kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan lewat berdoa kepada Tuhan setiap hari. Lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan suaranya setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan.
tidak jemu-jemu hidup dalam persekutuan yang ada, beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitannya untuk menebus saudara dan saya dari lumpur dosa. Dan yang terakhir yaitu kita harus menyaksikan bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dari hari ke hari bagi orang lain, supaya orang lain juga menikmati kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu. Itu hal yang kedua, bagaimana kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Setelah kita berakar, maka kita akan dibangun. Semakin hari semakin maju pertumbuhan iman kita, dewasa di dalam iman. Sehingga ketika ada masalah pergumulan yang ada, bukan sungut-sungut lagi yang ada, tetapi kita terus bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hal yang ketiga, supaya kita mengalami pertumbuhan iman, yaitu kita harus bertambah teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat ke-7 bagian B, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang mengombang-ambingkan iman kita. Ada banyak hal, ajaran-ajaran yang membawa iman kita goyah dan tidak mau tinggal di dalam Kristus. Paulus mengingatkan kita, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa tidak mau diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang ada. Tidak mau diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang palsu yang menyesatkan iman kita. Sepertinya baik-baik saja ya kita mendengarkan ajaran-ajaran dari luar sana. Sepertinya indah mendengarkan, tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan supaya kita bertambah teguh di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jangan mau diombang-ambingkan. Sekali percaya kepada Yesus Kristus, maka sekali untuk selama-lamanya. Jangan mau lagi diombang-ambingkan dengan situasi kondisi yang ada. Dan terakhir yang keempat, pertumbuhan iman di dalam Kristus. Maka kita akan melihat di situ dalam ayat ke-7 bagian C dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus, maka dia akan terus mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Setiap hal yang dialami, yang dilaluinya, maka penuh dengan syukur. Bangsa Israel ketika perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah menolong mereka di padang gurun. Tuhan sudah memberkati dan menyediakan apa yang mereka minum. Tetapi bangsa Israel bukan berlimpah bersyukur kepada Tuhan, tetapi sebaliknya bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah tanda orang yang tidak mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus, maka akan terlihat dengan sikap hidup kita yang berlimpah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu sakit, penyakit, pergumulan yang ada, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan percayakan hal yang luar biasa bagi saudara dan saya, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di situ akan terlihat pertumbuhan imanmu di dalam Kristus. 4 hal ini akan kita lihat, akan dialami oleh orang-orang yang mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu menetap tinggal di dalam Kristus. Lalu yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Dan yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat, yaitu berlimpah bersyukur kepada Tuhan, apapun itu situasi dan kondisi yang ada. Kenapa kita harus mengalami pertumbuhan iman? Karena ada banyak ajaran-ajaran yang akan menyesatkan, ada banyak ajaran-ajaran palsu yang membawa kita jauh dari iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya dalam ayat ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa kita harus mengalami pertumbuhan iman dalam Kristus? Karena ada banyak filsafat yang kosong. Ada banyak ajaran-ajaran palsu yang membawa kita jauh dari kasih karunia dari Kristus. Padahal kita tahu bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh karena itu, teruslah bertumbuh di dalam Dia. Teruslah berakar di dalam Yesus Kristus. Teruslah hidup di dalam Dia. Jangan mau diombang-ambingkan dalam dunia ini, karena di dalam Kristus ada jaminan untuk menikmati hidup yang kekal. Karena di dalam Kristus kita akan menikmati sukacita, damai sejahtera yang dahsyat. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bawalah kami untuk mengalami pertumbuhan iman kami dengan menetap dan tinggal di dalam Engkau. Kami boleh berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kami boleh bertambah teguh di dalam iman pengharapan kepadamu, dan kami boleh bersyukur, berlimpah bersyukur kepadamu, karena kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan kuat. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami untuk menikmati pertumbuhan iman di dalam Engkau, karena ada banyak ajaran palsu, bahkan filsafat kosong yang membawa kami jauh daripada itu Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kekuatan, pertolongan daripadamu. Terima kasih Bapa. Inilah syukur doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.